Halo semuanya, balik lagi di YouTube gue kali ini. Alhamdulillah gue hari ini dapat kesempatan untuk memberikan insight tentang gimana sih cara dapat peserta event. Nah, peserta event ini nggak terbatas cuma dari webinar, kajian, lomba, apalagi ya, mentorship dan lain-lain, tapi lebih ke general. Intinya sih gimana cara kita bisa mempromosikan event kita dan menggait banyak peserta. Itu sih. Ya mungkin bisa juga teknik-teknik yang nanti gue jelasin itu bisa ngebantu kalian buat ngebantu tugas, apalagi tuh yang kayak apa ya, tipe-tipe yang minta likes-nya dong kak di YouTube supaya bisa memboost up nilai dan lain-lain. Pokoknya bisa kepake di banyak hal. Oke, so gue bersyukur banget dari SMA tuh gue udah terpapar oleh yang namanya kepanitiaan, organisasi dan lain-lain. Dan disclaimer, kalau ngebahas tentang keren atau nggak keren sih sebenarnya tergantung gimana cara lo memandang hal tersebut. Kenapa sih gue juga membuat konten ilmu organisasi kayak gini? Padahal kan ini cuma apa sih Zra, kayak gak ada teorinya, gak ada bukunya. Menurut gue sih kayak ya cuma share pengalaman doang. So kenapa? Menurut gue karena anggapan gue tentang kayak organisasi itu beban kayaknya nggak usah lo turutin sih. Itu kan banyak stigma yang merebak kemana-mana. Dan akhirnya gue merasa bahwa ada insight banyak banget yang gue dapetin dari kepanitiaan maupun organisasi yang gue bisa share di sini. Dan ini salah satu cabangnya adalah gimana cara dapat peserta event gitu. Dari SMA sendiri gue udah ikut beberapa kepanitiaan acara tahunan sekolah, sampai di organisasi kampus pun, JMME, BEM sama HMI, gue memperhatikan bahwa ada loh aspek-aspek kecil yang gak diperhatiin sama kita, padahal hal ini tuh bernilai banget buat kehidupan sehari-hari. Oke, jadi mungkin menurut gue pembahasan gue bakal lama banget, bakal detail banget, tapi insya Allah gue bakal ringkas yang gak ada curhatan-curhatan gitu di dalamnya, dan gue akan mulai dari peristiwa yang gue alami di kampus. Oke, yang pertama adalah pengalaman gue menjadi panitia di Ekonomia Business Case Competition 2020. Nah, saat ini gue juga masih berstatus sebagai staff di Divisi Keilmuan BEM FEB UGM. Salah satu programnya adalah kita mengadakan lomba business case yang pesertanya itu berasal dari UGM sendiri, tapi dengan syarat ketuanya harus dari FEB gitu. Dan batchnya sendiri sih bisa bervariasi dari kalau nggak salah angkatan gue 2020, 2019, dan 2018. Bisa buat diploma ataupun sarjana S1. Nah, langsung skip ke inti acaranya aja. Kenapa sih Zra? Apa yang lo dapetin dari BCC ini? Saat itu gue kan kaget ya, termasuk kaget karena ini eventnya online. Dan ya gimana sih, nama juga new normal ya, kita kan harus beradaptasi dengan tatanan hidup baru gitu ya. Gue lihat bahwa saat ini marketingnya sih katanya yang paling tren buat menyebarkan event untuk membuat influence ke teman-teman itu lewat TikTok. Tapi gue sadar diri karena pertama gue kaku banget, terus gue nggak seluas itu buat main TikTok dan gue malu. Jadi gimana sih caranya menggait peserta padahal datanya tuh udah mepet. Analoginya gini ya guys, close registration-nya tuh udah H-3 dan target tim kita tuh 80 tim kalau nggak salah. Terus kita tuh udah mau mepet close registration, tapi tetap yang tertera di jumlah peserta itu baru 20 tim. Pasti kan dari kehektikan itu kita nyari strategi kan, gimana sih caranya kita bisa narik perhatian mereka. Ini kan lombanya gratis, terus jarang-jarang loh ada lomba business case dan disediain mentorshipnya. So akhirnya gue nggak tahu kenapa tiba-tiba, gue nggak tahu ini sebutannya wahyu atau gue tiba-tiba kepikiran, setiap maba yang masuk UGM itu pasti pernah akan ya menghadapi namanya PPSMB. Gue lupa kepanjangannya, ini kayaknya kepanjangannya gue lupa. Ini tuh seperti ospek tapi buat tingkatan universitas, dimana aku sebagai anak FEB bakal dikelompokin sama teman-teman lintas fakultas. Kemarin tuh pengalamanku ada yang dari FK, ada yang dari fakultas teknik dan lain-lain. Itu akan dikumpulkan dalam satu grup, dan otomatis ya lo secara nggak sadar punya networking dengan mereka meskipun online ya, nggak akan pernah sama kayak offline gitu. Dan kita punya satu post di mana itu adalah tugas publik. Semua mahasiswa baru UGM harus mengerjakan proyek itu. Namanya kalau nggak salah adalah aksi nyata UGM. Iya pokoknya gitu deh. Nah isinya tuh kayak apa sih, project yang lo bisa lakuin di masa pandemi kayak gitu. Dan akhirnya gue kepikiran, wah banyak nih teman-teman gue yang belum archive postnya. Secara nggak sadar juga, makasih banget teman-teman nih yang udah mengeluarkan data mereka di post-post tersebut. Misalnya kalau gue nih, nama Azra Aurelia Firdausya,
dari kelompok apa dan dari fakultas apa. Otomatis kan gue bisa tahu kan, oh ini teman gue berasal dari fakultas ini, siapa tahu gue bisa nyebarin pamflet EBCC ke sana. Dan ternyata bisa guys. Karena gimana? Pertama, dan gue juga bersyukur ya, ini adalah privilege yang menurut gue orang tuh gak sadar, apalagi teman-teman event. Gue senang banget bagi teman-teman yang mendeskripsikan asal mereka, misalnya jurusannya, terus kampusnya dan angkatannya berapa, seperti di bio gue. Jadi gue lebih gampang kenalannya gitu, lebih gampang SKSD-nya. Teknik berikutnya adalah langsung PDKT aja guys, ke DM Instagram. Lo buatlah kalimat yang terstruktur rapi, yang sopan. Misalnya kayak assalamualaikum, selamat pagi, kenalin aku Azra Aurelia dari akuntansi FEB. Kebetulan nih aku punya proker lomba IPCC. Nah, business case itu kelebihannya apa aja? Kira-kira highlight dari IPCC ini apa aja? Misalnya mentornya gratis, terus nggak ada biaya registrasi, terus pokoknya dikasih tuntunan lah buat lomba seperti itu. Dan kita juga bakal ngasih teman-teman anak non FEB itu kesempatan buat ketemu sama FEB. Jadi kita bantu buat ngefloor gitu, ngebantu si orang non FEB sama ketuanya kan dari tim FEB gitu lewat line. Kita udah janjiin itu. Dan setelah lo minta tolong, karena menurut gue konten poster gue tuh banyak banget, nggak cukup kalau di share di Instagram, lebih enak langsung PDKT ke line. Nah, di line ini gue sama, oh ini bener ya dari Instagram ini kan, aku izin share ya. Setelah lu share banyak konten EBCC itu, jangan lupa say thank you. Kalau lu butuh bukti, minta aja, kayak Pegan minta SS-nya dong gitu. Nah, abis itu lo setelah say thank you, bilang lah, lo harus melakukan simbiosis mutualisme. Kalau misalnya ada event dari jurusan kamu, dari fakultas kamu buat anak se-UGM, boleh banget share ke aku. Insya Allah aku Azra dari perwakilan FEB bisa ngebantu event kamu gitu. So, jadi simbiosis mutualisme di sana. Dan ya, gue punya saran juga. Gue terinspirasi dari cutting gue pas itu, karena kita kan pasti berinteraksi dengan banyak orang, mungkin se-UGM atau mungkin non-UGM juga bisa gitu. Ada salah satu metode supaya kontak kalian tuh rapi, supaya kalian tuh kalau broadcast gampang. Misalnya gini ya, gue punya temen dari 18, 19, dan 20. So susunannya gini, 20 nama panggilan dia, jurusan dia, dan mungkin fakultas dia gitu. So kalau lu broadcast lebih gampang dan lebih simpel. Itu sih mungkin cerita dari EBCC 2020 dari pencarian target pasar. Kira-kira apa sih yang membuat lu mudah untuk meraih teman-teman se-UGM konteksnya, atau mungkin seluruh Indonesia konteksnya? Carilah hashtag atau akun yang mempersatukan mereka, atau grup khusus misalnya lomba-lomba bisnis case, bisa aja gitu. Cuman ini salah satu metodenya adalah dengan SKSD. Nah, emang dampaknya apa sih Zra? Lo abis nge-share ke beberapa teman-teman lintas fakultas, kagetnya guys, setelah beberapa jam kita nungguin pesertanya kok nggak nambah-nambah, tiba-tiba boom banget. Dan ini blessing in disguise. Jadi kan kita nggak nyangka kan kalau timnya tuh bakal sebanyak itu. Dari target 80 tim yang daftar jadi total 100 tim lebih kalau nggak salah gitu. Jadi kaget banget sih. Dan ya semoga tips ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa manfaatin hashtag, manfaatin wadah-wadah, manfaatin grup-grup seminar yang dimana mungkin di sana ada teman-teman yang suka hal yang sama sesuai dengan event yang kalian adakan. Oke, yang kedua adalah pengalaman gue menggunakan WhatsApp Broadcast. Nah, WhatsApp Broadcast sendiri sih menurut gue nggak semua orang sadar ya akan fungsi ini. Gue juga baru ngeh bahwa WhatsApp Broadcast tuh gampang banget dan simple banget. Nggak ada yang mempersulit kita, apalagi di zaman teknologi kayak gini ya. Jadi konteksnya kala itu gue ikutan lomba pidato bahasa Inggris. Nah, gue mengira bahwa saingan gue banyak itu. Mungkin gue bisa ngincer juara favorit. Dengan syarat apa sih Zra? Kalau juara favorit tuh viewersnya dan juga jumlah likes. Nanti digabungin terus kayak diakumulasi lah kira-kira juara atau enggak. Tapi pada akhirnya sih enggak menang, tapi bodo amat ya, intinya gue share insight ini aja. Kala itu di HP gue yang lama, ada sekitar kontak WA gue tuh 300-an. Dan ada batas minimum buat broadcast, kalau nggak salah tuh 100 sekian gitu ya, aku lupa. Dan dengan bahasa yang sesopan-sopannya, gue minta tolong buat kontak-kontak WA gue itu dari guru gue, dari teman lama gue, dari siapa aja yang gue save di sana.
Assalamualaikum, nama aku Azra, mohon minta dukungannya untuk like atau mensupport video ini, lo cantumin linknya. Dan hasilnya apa? Dalam kurun waktu 2-3 hari gue nge-reach 200 likes gitu. Dan ada beberapa komentar juga itu benar-benar suportif banget. Kenapa sih Zra, kok lu pede banget personal chat, emang gak malu apa gitu? Ya menurut gue kalau lu misalnya butuh, kan sama halnya kayak jualan ya, menurut gue lebih cepet ngena gitu ya ke orangnya kalau lu ngelakuin direct selling atau kontak orangnya secara langsung, secara personal gitu. Plus lo bakal lebih di notice daripada di grup besar dimana nggak semua orang bakal notice post lo tadi gitu. Dan mau nggak mau kan kalau orang udah nggak sengaja ngeklik notif dari gue, ya mereka udah baca dong. Gue bodo amat lo mau like atau enggak, intinya they have noticed me gitu. So ini mungkin bisa dipakai buat kalian. Dan dari WhatsApp Broadcast ini gue juga apply ke kajian itu salah satu program dari JMME, dari Islamic Learning and Development. Jadi kalau itu kan kita harus mencapai peserta berapa orang gitu. Dan gue rasa tema kajiannya pemuda banget kok. Dan akhirnya gue share ke teman-teman SMA gue, pokoknya yang relate sama gue gitu ya. Pas gue cek di Google Formnya itu kan isinya apa ya, data teman-teman yang daftar. Itu ada loh guys, temen dari alumni SMA gue senang banget. Tapi pada hari H juga ya qadarullah sepi nggak apa-apa, tapi intinya ini berdampak banget dan lebih cepat direspons. So WhatsApp Broadcast itu privilege banget buat kalian dan kan harus memberdayakannya dengan baik. Oke, berikutnya adalah lagi-lagi sih pemanfaatan WhatsApp. Jadi kala itu gue pernah ikutan yang namanya mentorship buat berkas sponsorship supaya kalian dipermudah untuk biaya untuk fasilitas ekonomi kalau kalian mau apply program-program ke luar negeri. Nah, yang ada itu namanya Youth Break the Boundaries. Jadi Youth Break the Boundaries ini seperti apa ya, organisasi non pemerintah kayaknya yang mewadahi teman-teman untuk pergi ke luar negeri, contohnya ke negeri Turki dan hal-hal lain. Tentu pasti mereka akan menawarkan banyak sekali event-event menggiurkan buat kita, apalagi teman-teman yang memang targetnya untuk ke luar negeri. Dan gue tertarik banget gimana sih konsep membuat sponsor, karena dari dulu gue nggak pernah diposisiin sebagai panitia event sponsor, so gue kepo banget gitu. Kala itu mereka mengadakan banyak sekali seri-seri tentang event sponsorship. Jadi misalnya kita pakai contoh bulan September, minggu pertama ada event sponsorship di hari tertentu, minggu kedua September juga ada, minggu ketiga juga ada. Dan kala itu gue sebenarnya udah daftar nih yang minggu pertama, tapi karena satu dan lain hal gue nggak jadi ikutan. Jadi gue cuma kayak di share link tapi gue nggak ikutan gitu. Ada recordingnya sih. Terus gue coba lagi nih minggu kedua, siapa tahu gue hadir di Google Meet-nya. Dan pas gue daftar di Google Form-nya, ternyata panitianya ini mengarahkan gue ke grup yang sama gitu. Paham nggak sih maksudnya? Yang gue tangkap adalah dari sekian event yang gue ikutin dan mereka mengarahkan gue dan teman-teman peserta lain di WhatsApp group, banyak sekali dari mereka yang membuang-buang waktu, banyak sekali dari mereka yang ngebuang-buang itu sih fitur grup. Kesel nggak sih lu kayak, enggak, gue nggak emosi, tapi kayak lu dihimpun sama panitianya di grup yang ratusan peserta isinya, terus ya mereka nyalain fitur yang bukan admin nggak boleh ngechat, kan sia-sia banget ya, orang juga bakal live kan, padahal susah loh guys nambahin kontak menurut gue ya, dan perlu kesabaran buat merich tadi target pasar gitu. Menurut gue ini adalah inisiasi yang bagus. Jadi kalau kalian punya proper atau punya event yang berturut-turut gitu ya, dalam konteks keilmuan misalnya, karena kita juga punya event mentoring beasiswa yang berseri-seri sebutannya, ada juga mentoring ISC yang akan membina kalian buat lomba-lomba bisnis. Ini buat spill aja ya, nanti aku akan share poster proker aku ke kalian yang bagi yang butuh. Ya saranku sih menggunakan konsep grup ini. Jadi pertama, kamu nggak ngebuang-buang potensi WAG itu yang tadi pesertanya udah ratusan, terus kamu juga ya akan memberdayakan grup itu sejati gitu. Maksudnya bukan sejati sih, bilangnya kayak lebih jangka panjangnya tuh kena gitu. Itu grupnya akan selalu bermanfaat, nggak ada yang left dan tetap bisa bermanfaat sampai akhir gitu. Dan lagi-lagi lo nggak perlu susah nyari peserta gitu. Cuman ini belum teraplikasi ya, mungkin karena gue bukan PJ-nya, so gue cuma konsultan doang, kayak gue ngasih saran, ini loh kak, daripada kakak capek-capek mending buat kayak gini aja, buat WAG khusus proker keilmuan atau WAG khusus
mentorship mentorship proposal kayak yang tadi gue ambil contoh, ambil insight dan inspirasi dari Break the Boundaries. Berikutnya, ini juga sebenarnya sih tetap ya, gue manfaatin hashtagnya Instagram gitu. Karena lagi-lagi gue akan ngasih contoh dari proker yang gue adakan dari divisi keilmuan. Ada salah satunya mentoring beasiswa. Kala itu sih termasuk mepet juga dan gue nggak tahu resultnya since I was again and again not the core committee. Jadi kala itu banyak banget yang request, bisa nggak sih event kita tuh pesertanya membludak gitu. Dan gue juga senang banget sebenarnya itu kayak target tersendiri, gimana caranya kita bisa nyebar impact ke teman-teman dan UGM maupun se-Indonesia gitu ya kerennya. Dan mentor beasiswa itu kemarin ada seri untuk membuat CV dan motivation letter. Gue mikir lagi kan, oh kemarin gue terinspirasi nih karena hashtag PPSMB karya nyata gitu. Akhirnya gue liat lah, karena gue juga sering nge-share informasi beasiswa, pas gue cek hashtagnya itu temen-temen banyak banget yang masang Twibbon. Berarti kan mereka baru update kan, mereka lagi online. Dan gue lagi-lagi PDKT lewat DM gitu. Tapi gue gak bisa nge-evaluate. Menurut gue kalau misalnya lo bener-bener mematok suatu orang atau komunitas yang punya passion yang sama, hashtag tuh penting banget gitu. Contohnya kalau misalnya lombanya bukan bisnis, lomba esai, kamu carilah teman-teman yang udah mungkin pernah pasang Twibbon yang menunjukkan bahwa mereka ikutan lomba esai gitu. Kamu tawarin lewat DM, dan lagi-lagi personal chat tuh lebih ngena dan lebih mudah untuk direspons. So ya, itu mungkin dari pengalaman gue di kuliah ya, untuk mencari peserta event. Pokoknya tuh yang jos gandos tuh SKSD lah intinya, pedein aja. Karena pas online gini kan lo nggak kelihatan mukanya, dan all of the content in social media itu adalah gorgeous content gitu, yang gak ada yang negatif, gak ada yang aib, gak ada yang apalah gitu. So santai aja dan luas gitu. Intinya bahasa lo baik-baik dan responsif ya. Insya Allah orang tuh bakal senang banget sama orang yang friendly. Nah, dari sekian cerita gue tadi yang super duper panjang, ini tuh baru sekian cerita. Insya Allah gue tahun ini jadi beberapa PJ di proker-proker tertentu. Insya Allah ada insight baru lagi guys, gue gak sabar buat nge-share-nya ke kalian. Dan gue pengen share tentang pengalaman gue kerja rodi di SMA. Nah, gue akan mengambil case dari gue menjadi panitia Musabakoh Hifdzul Quran di Zorfas 2019. Nah, kala itu gue posisinya kelas 2 SMA dan I'm still learning a lot about how to gain money buat acara besar, gimana cara dapetin peserta lomba. Dan ya, kalau kalian mikirin tentang Musabakoh Hifdzul Quran atau secara singkat itu adalah lomba hafalan Quran, apa sih yang kalian pikirkan gitu? Kira-kira targetnya siapa? Nah, kalau dari pikiran gue sendiri sih, sekolah Islam intinya. Terus yang lebih inti lagi adalah yayasan pondok pesantren tahfiz, rumah tahfiz, ma'had tahfiz kan sih sama ya sebutannya, rumah Quran, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Quran, dengan hafalan, dengan tahfiz gitu ya. Dan kenapa gue tiba-tiba kepikiran buat nyari keyword tadi tahfiz di Google, karena gue bener-bener terenyuh banget. Gue ngerasa sedih, teman-teman gue yang khususnya humas, teman-teman lain sih pokoknya yang sering nyebar proposal dan izin keluar sekolah tuh kayak capek banget. Lo tuh ngorbanin seharian bahkan sebulan menuju event tuh bolos karena mencari peserta. Dan lagi guys, gue juga udah pernah sih kayak nyebar proposal sehari dan sebenarnya seru sama teman-teman. Gue tahu ini seru, lo bisa nebeng kemudian segala macem. Tapi because of the limited time, dan gue orang yang bener-bener menghargai waktu. Maksud gue, kalau bisa lo udah jauh-jauh pergi, lo udah ngorbanin sekolah lo, yaudah kalau bisa maksimalin potensi itu, maksimalin privilege yang dikasih ke sekolah, yang dikasih dari sekolah buat lo keluar buat lo nyari peserta gitu. Dan lo udah nyari sekolahnya pakai Google Maps, itu pakai energi. Terus lo juga ngomong ke orangnya, perwakilan dari sekolahnya, lo pakai energi. Dan kadang juga ada sekolah yang nggak dijangkau gitu. Bahkan kita juga kadang-kadang nyasar pakai Google Maps. Itulah keluh kesahnya orang-orang proposal. Dan dari sekian proposal itu belum tentu ada yang mau daftar. Padahal bijiannya proposal tuh lumayan mehong gitu ya, tergantung si kalian printingnya di mana.
Setelah itu gue carilah di search engine dengan kata kunci Jabodetabek, because it's the most priority, bukan apa ya bilangnya, itu adalah tujuan utama gitu lah. Gue so Inggris banget ya. Kayaknya gitu. Terus akhirnya gue list lah di suatu note gitu, ada scrap paper, tapi gue udah buang itu, padahal apa ya, historical banget buat gue sama teman-teman gue. Gue catet kira-kira kurang lebih ada 200 kontak, dimana ada beberapa kontak yang nggak aktif, ada juga pas gue call yang angkat malah bapak-bapak yang lagi nongkrong sambil nyebat gitu, kayak mereka kedengeran aja lagi nongkrong gitulah kondisinya gitu. Jadi ya untung-untungan, dan dari 200 kontak itu yang respons ya kurang lebih ya, kalau gue ngomong persenan paling 60% or 70% of it. Nah, Azra gimana tuh cara PDKT-nya lagi gitu? Ya kayak mbak-mbak sales aja, karena gue juga sering dengerin mbak-mbak customer service kayak they really treat their customers politely and friendly, jadi gue langsung aplikasiin. Contohnya gini, Assalamualaikum, betul ini dengan sekolah ini? Perkenalkan, nama saya Azra, selaku panitia lomba musabaqah hifdzul Quran dari Zorfas. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan lomba ini. Lomba Zorfas adalah lomba yang punya beberapa bidang, misalnya sport, religion, dan science. Dan kali ini saya ingin menawarkan Bapak untuk mengikuti lomba musabaqah hifdzul Quran. Apakah betul di institusi Bapak itu ada program tahfiz? Nah, program tahfiznya ini buat anak-anak usia berapa gitu. Pokoknya kamu kepoin ke yayasan tersebut, kamu kepoin institusi tersebut, dan akhirnya kalau mereka masih gambling, oh ya oke gitu, kamu tawarin, Bapak ada atau Ibu ada nggak ada ya Pak nomor WhatsApp yang aktif gitu, supaya kita bisa nge-share posternya, dan siapa tahu sekolah X ingin mendaftarkan muridnya ke lomba ini gitu. Dan jangan lupa guys, lagi-lagi branding ya. Kalau kalian punya highlight feature dari acara sekolah kalian, misalnya disponsori oleh Kementerian X atau disponsori oleh Pemkap apa gitu, ya udah kasih tahu aja. Dan kasih tahu juga hadiah-hadiahnya, jangan lupa keep in mind, friendly dan juga responsif gitu. Nah, hasilnya apa sih Zra dari SKSD ini? Dari SKSD ini gue bisa meraup, enggak deh, meraup mah kayak meraup duit aja ya, enggak. Jadi kalau nggak salah targetnya itu 75 atau 80 peserta, enggak 70 peserta kalau nggak salah. Ya kalau mungkin lo temen Zorfas gue dulu, tolong evaluasi ini. Awalnya tuh apa ya, kita baru nge-reach berapa peserta tuh, H-1 tuh kayak baru dikit banget, dan tiba-tiba boom ya, mereka yang sekolah-sekolah ini pada nge-WhatsApp gue, dan tau nggak, satu sekolah bisa aja ngirimin 5 orang, mantep nggak tuh ya kan? Ya lagi-lagi qadarullah, pas hari H nggak semua orang mungkin diberikan kelancaran sama Allah, ada aja ujian yang dikasih Allah ya pas perjalanan, ada yang nggak bisa karena suatu uzur tertentu, ada yang sakit dan lain-lain. Dan yang paling buat gue merinding adalah ada seseorang adik gitu ya, yaitu gue tahu sebenarnya dia pernah kontak gue kalau dia tuh dalam kondisi di infuse. Emang lu kira infuse water? Enggak, infus ini loh, infus di rumah sakit, kayaknya sih dia sakit gitu ya. Terus pas hari H kok dia datang gitu, dan itu keren banget. Itulah gimana caranya kita bisa meyakinkan mereka bahwa lomba ini benar-benar worth it. Lomba ini tuh benar-benar bisa meningkatkan kompetensi adik-adik semua gitu. So ya, menurut gue ada beberapa adab lah gimana caranya lo bisa menjangkau mereka. Itu sih kisah dari SKSD gue. Lagi-lagi kan mirip-mirip ya sama kayak yang tadi, yang hashtag gue kasih tahu tentang PPSMB sama beasiswa lainnya. Itulah, pokoknya cari sesuai target lah ya, jangan asal-asal promote karena capek gitu. Ya misalnya aja lah, lu lomba Islam tapi lu sharingnya di lomba bola, ya kan nggak ada kaitannya gitu. Ya gitu deh, pokoknya cari target utama dan jangan buang waktu, itu sih. Dan yang terakhir, ini konvensional juga sih, paling bisa diterapkan kalau mungkin kita sudah normal kembali, bukan new normal tapi udah bener-bener normal kayak dulu ya. Ini cerita lucu sih kan, boleh skip aja. Jadi kala itu ya gue pengen bantu, dan menurut gue ini adalah peluang gue untuk meningkatkan skill komunikasi dan skill kepercayaan diri ya. Kala itu pas kelas 11 gue suka banget yang namanya lomba dai. Jadi lomba dai adalah lomba pidato Islam. Seakan-akan tuh gue jadi pendakwah gitu loh ya. Amin banget gue jadi pendakwah ya.
Terus gue ngincer salah satu sekolah negeri SMA di Jaksel, kalau nggak salah namanya, gue sebut mereknya ya, SMA 68 gitu ya. Dia ngadain lomba Islami, ada ya Hadroh, ada CCI, ada Pilda Cildai, ada juga lomba MTQ, MHQ dan lain-lain sebagainya. Dan menurut gue ini kesempatan emas ya, siapa tahu gue bisa bawa poster dan bisa SKSD ke teman-teman ini, pasti kan mereka berasal dari sekolah berbeda gitu. Gue bisa meraup peserta dari sekolah itulah gitu. Jadi gue manfaatin gue lomba sekaligus nyari peserta gitu. Nah, jujur karena gue pasti sendirian banget, teman gue nggak ada yang accompany gue samsek, jadi ya gue berani-berani sih, udah biasa juga naik busway kemana-mana. Gue bawa poster tuh sebanyak 30 piece, dan akhirnya gue ngeliat kan ada beberapa orang yang pakai ini loh, kayak kartu identitas lombanya gitu, bentuknya bulat atau ada logonya lomba apa gitu. Dan akhirnya gue SKSD aja gitu, gue jabat tangan ya buat yang mahram, kayak assalamualaikum gitu, pakai senyum ya, nama aku Azra, kamu ikut lomba apa deh gitu, kamu dari sekolah mana, ya udah kasih posternya langsung gitu. Terus kalau kamu tanya-tanya, udah lu jawab aja, jangan songong-songong gitu. Pokoknya harus bener-bener modest ya, harus bener-bener ramah banget. Dan kayaknya posternya tuh gak nyisa sama sekali, cuman dari sekian SKSD itu kan gue bener-bener menguras energi ya. Itu belum lomba aja gue udah capek. Gue ngincer orang-orang yang lagi nungguin openingnya, gue juga nyamperin orang yang mau ke toilet, ya gitu deh. Gue coba segala macam dengan senyuman manja gitu. Terus alhasil pas gue udah reach mereka, posternya udah terdistribusi dengan merata, gue pulang ke rumah dengan gejala tipes ya. Nah intinya itulah ya, ini cerita yang bener-bener udah ngebantu gue buat develop sejauh ini. Kayaknya nggak mungkin gue akan sepede ini kalau gue nggak ditempa dengan cara seperti itu. Ya kesannya bisa dibilang gue nyiksa diri sendiri, tapi it's really worth it. Lo ngerasain yang namanya lo dicuekin orang, lo ngerasain gimana sih lo tuh ditanyain sama mereka, cuman mereka nggak ikutan, atau ya tes kesabaran lah intinya gitu. So ya itu bener-bener worth it banget. Nah sekian dari teknik-teknik marketing Jitu untuk menggait peserta event gitu ya. Gue nggak tahu nih, mungkin teknik-teknik ini bisa lo gunain buat ajakan donasi, atau lo nyebar undangan barakallah fi umrik atau undangan nikah mungkin ya. Terus gerakan-gerakan kerelawanan gitu. Banyak banget event-event yang lo bisa arahkan ke orang-orang se-Indonesia ataupun sedunia dengan gadget yang ada di genggaman tangan kalian. So, jangan buang waktu lagi, perhatikan efisiensi, dan jangan lupa koordinasi sama teman-teman, karena lo gak akan bisa ngerjain ini sendirian gitu. Semoga ada hikmah atau insight yang lo bisa dapetin dari video gue kali ini, dan insya Allah gue akan update konten ringkasnya lewat youth logbook gue di Instagram. Lo bisa ngeklik link di atas ini, atau ya cari aja username gue di sini. Nah pokoknya memberdayakan apa tadi? Aplikasi yang gue bilang, pertama ada WhatsApp Podcast, ada Instagram, ada Line, ada apa lagi ya tadi? Ya telepon konvensional gitu. Dan menurut gue ini gak akan mengeluarkan cost banyak, cuman lebih ke energi, mental, dan pulsa kalau kita bakal telepon-teleponan dan pakai medsos buat berselancar gitu. Mungkin gue juga belum ada insight ya, pakai Telegram atau pakai aplikasi lain yang bisa menarik lebih banyak peserta. Itu gue belum pernah pakai. Tapi in the end, kalau kamu asal ngirim poster ke kerumunan orang-orang banyak tanpa target yang jelas, yang tadi gue bilang, lo mau nyebar lomba Islam tapi lo malah share di lomba bola, itu kan gak ada sangkut pautnya gitu. Ya pokoknya intinya sesuai target aja. Terus ya sabar. Karena intinya gini guys, apapun kegiatan yang lo lakukan atas nama kebaikan itu bakal bernilai plus banget di hadapan Tuhan guys. Dan itu really impactful. Ya gak mesti bertema agama, intinya yang mengarahkan orang-orang ke kebaikan, ke produktivitas yang baik. Insya Allah kalian dilancarkan ya. Oke, sekian dari video gue kali ini. Semoga bermanfaat, dan maaf banget kalau lama. Semoga kalian juga kalau misalnya ada insight baru gitu ya, Zra, ini loh Zra, ada loh teknik networking atau marketing yang lebih jos gandos dan gratis, bisa komen di bawah guys, gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian pengen tahu insight apa lagi yang gue dapetin dari organisasi atau event-event yang gue ikutin. So stay tune dan
Goodbye. Thank you. Dah.